Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hijati Aliyah. Saya mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan sharing nih mengenai pengalaman saya dalam mengajar di salah satu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya yang ada di Barabai. Pada pemulaan pembelajaran, saya mengucapkan salam kepada anak-anak atau peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan nada dan aura yang bahagia. Setelah itu saya mengucapkan selamat pagi, dan lalu anak-anak itu menjawabnya selamat pagi juga, Bu, gitu. Terus selanjutnya saya menanyakan kabar mereka, bagaimana kabarnya hari ini, bagaimana, apakah kalian sudah makan atau belum. Dan sebelum pembelajaran, saya akan memimpin untuk membaca doa sebelum belajar kepada peserta didik, dan kami bersama-sama untuk membaca doa tersebut sebelum pembelajarannya dimulai. Selanjutnya, saya melakukan ice breaking dulu nih, yang mana ice breaking yang saya lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Barabai Utara kemarin. Contohnya seperti ini. Apabila ibu bilang tepuk 1, maka kalian akan tepuk 1. Apabila ibu bilang tepuk 2, maka kalian akan tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang 1 aja, kalian gak usah tepuk. Dan kalau ibu bilang 2 aja, kalian gak usah tepuk. Jika ada yang salah, maka akan mendapat pertanyaan nih. Pertanyaannya itu sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, sekaligus untuk mereview apakah peserta didik ini masih ingat dengan pembelajaran kemarin atau sudah lupa. Memasuki materi yang baru, saya tidak langsung menjelaskan apa sih itu akhlak atau adab terhadap binatang dan tumbuhan. Saya ingin bertanya dulu kepada peserta didik, apa sih akhlak dan adab terhadap tumbuhan dan binatang itu? Apakah kalian ada yang tahu? Sebelum saya memasuki pembelajaran atau menjelaskan mengenai materi tersebut, saya bertanya terlebih dahulu kepada peserta didik. Selanjutnya, yaitu saya memberikan penjelasan mengenai pengertian akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Akhlak terhadap binatang dan tumbuhan adalah memperlakukan binatang dan tumbuhan secara baik dan penuh kasih sayang. Orang yang berbudi luhur tidak hanya membuat baik kepada orang tua, tetapi juga berbuat baik terhadap binatang dan tumbuhan. Kita juga diperintahkan untuk mencintai tumbuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengutus pasukan Muslim ke perang Mu'tah, di antara pesan beliau adalah agar laskar Islam tidak menebang pohon yang sangat bermanfaat bagi kehidupan rakyat. Larangan tersebut dipesankan oleh Rasulullah dalam situasi perang, apalagi dalam situasi yang aman. Tentu saja kita dilarang keras untuk merusak tumbuh-tumbuhan secara tidak baik. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai dalil tentang akhlak terhadap tumbuhan dan binatang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, bahkan Ia menciptakan alam semesta ini. Allah telah menciptakan dan menentukan bahwa semua makhluk ciptaannya ada dalam hubungan yang berkesinambungan. Firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya yaitu, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada pohon, buah-buahan, dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Yaitu di dalam surah Ar-Rahman ayat 10-13. Maka dari itu sudah kewajiban bagi semua manusia agar bumi dan isinya termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan serta lingkungannya dapat kita sayangi dan dilestarikan. Kita olah dan kita makmurkan, bukan malah kita telantarkan dan kita buru, yang semuanya itu sebenarnya hanya untuk kepentingan manusia dan anak cucu kita hingga akhir zaman. Nah, itu tadi mungkin sedikit penjelasan saya mengenai akhlak terhadap tumbuhan dan binatang kepada peserta didik, yaitu kelas 6 yang ada di MIN Barabai Utara tadi. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang materi tadi, saya melakukan sesi tanya jawab lagi nih kepada peserta didik. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah saya sampaikan kepada peserta didik tadi?
Setelah selesai sesi tanya jawab tadi, saya akan mengajak peserta didik itu berdiskusi dengan cara berkelompok. Saya bagi menjadi 3 orang per kelompoknya. Di dalam diskusi tersebut saya memerintahkan anak-anak, kalian silahkan diskusikan per kelompok. Kira-kira apa saja sih yang manfaat yang kita rasakan apabila kita berbuat baik dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan apa saja sih manfaat dari banyaknya diciptakannya binatang dan tumbuh-tumbuhan tersebut bagi manusia. Setelah selesai melakukan diskusi dan tanya jawab, saya sebelum mengakhiri pembelajaran, saya melakukan ice breaking lagi kepada peserta didik supaya lebih semangat ya, dengan cara tepuk semangat juga. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat, semangat gitu. Selanjutnya yaitu sesi penutup pembelajaran. Biasanya saya akan menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan dan saya akan mengulang lagi nih apabila ada pertanyaan atau apabila ada yang masih belum dipahami oleh peserta didik. Saya melakukan sesi tanya jawab lagi. Setelah itu, saya menutupnya dengan meminta maaf dan membaca doa serta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu tadi praktek mengajar saya di sekolah dasar atau di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya praktek mengajarnya mengambil mata pelajaran Akidah Akhlak. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.